Ekonomi biru dan ekonomi hijau. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, bentangan laut yang sangat luas daripada daratan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menurut Syai Al Zaitun, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk kembali bangkit menjadi negara poros maritim dunia, berbekal kekuatan ekonomi pendidikan dan pendidikan ekonomi yang cukup akan kemampuan finansialnya dan sumber daya manusia yang dimilikinya, menjadikannya mampu secara swasta, yang mandiri, berdikari, dan berdiri di atas kaki sendiri, yang dikelola dengan manajerial yang rapi dan baik. Syai Panji Gumilang bergegas membangun perekonomian berbasis kelautan, yang disebut ekonomi biru, dengan membangun galangan kapal untuk menangkap ikan berskala besar, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demi terwujudnya kemandirian pangan yang kuat, mengingat Indonesia akan mengalami krisis pangan besar-besaran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dikatakan, Allah berfirman, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Ayat tersebut memberikan kepada kita semua suatu pesan dari Tuhan, agar kita dapat menciptakan kemandirian pangan yang kuat, yang mandiri, berdikari, yang berdiri di atas kaki sendiri. Itulah ide dan gagasan Syai Panji Gumilang, yang ingin menyelamatkan bangsanya dari rasa ketakutan, rasa kelaparan. Sungguh sangat mulia cita-cita Syai Panji Gumilang, seorang pendidik yang dengan cara berpikirnya sudah melampaui zamannya, sudah memikirkan segala sesuatunya demi anak cucunya, kelak di masa hadapan. Sumber daya alam yang dikelola dari sektor usaha dan bisnis, yang disebut sebagai ekonomi hijau, juga sudah terbukti dan berhasil. Yayasan Pesantren Indonesia mengelola lahan pertanian dan berhasil swasembada pangan. Ada bermacam-macam buah-buahan, seperti buah pisang, buah naga, buah nanas, buah mangga, buah pepaya, dan masih banyak buah yang lainnya. Syai Panji Gumilang adalah sosok pemimpin cerdas, yang sudah merealisasikan ekonomi hijau dan ekonomi biru, demi terciptanya kemandirian pangan. Padahal beliau hanya seorang pendidik lembaga harismatik Mahat Al Zaitun, namun mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Pemikiran dan karyanya memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia harus begini kalau ingin Indonesia maju dan sejahtera. Al Zaitun hanya sebuah role model, atau bisa dikatakan sebagai miniatur negara yang bukan punya pemerintah, tapi punya swasta, yang mereka kelola sendiri, tenaga ahli sendiri, produk yang dihasilkan buatan sendiri. Katanya kita sebagai rakyat Indonesia harus mencintai produk buatan bangsanya sendiri. Contoh air minum kemasan botol merek Hamayim adalah produksi asli Mahat Al Zaitun. Kursi produksi asli Mahat Al Zaitun. Minyak wijen dikelola sendiri dan diproduksi sendiri, asli produk Mahat Al Zaitun. Kapal penangkap ikan juga buatan sendiri, dan lain sebagiannya. Ini sudah real, sudah bukti, sudah terwujud, sudah dinikmati hasilnya. Menandakan bahwa visi dan misi sebuah lembaga pendidikan sukses, dan bukan seperti yang mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat, calon legislatif, capres, cawapres, dan lain-lain, yang baru kata-katanya, baru cuma stima visi dan misi dalam bentuk teks, yang belum terwujud. Lain dengan Al Zaitun yang sudah membuktikan, dan mewujudkannya, dan sudah menikmati hasilnya, karena atas keberhasilannya, sebagai pusat pendidikan ekonomi, dan ekonomi pendidikan. Tapi anehnya tidak didukung atau bekerja sama, padahal ada putra bangsa terbaik, putra bangsa cerdas, putra bangsa yang pemikirannya cermerlang, tapi bukannya dijadikan aset bangsa Indonesia, malah dituduh, difitnah, disudutkan, dikriminalisasi, dipersekusi, mau digarong, mau diambil ahli, dan lain sebagainya.